Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Demikian nama lengkap dari Presiden kedua Republik Indonesia ini. Beliau juga akrab dipanggil dengan nama Pak Harto. Bahkan media asing juga menjulukinya sebagai The Smiling General atau Sang Jenderal yang selalu tersenyum. Julukan ini didapatkan karena raut muka Presiden kedua Republik Indonesia itu senantiasa tersenyum dan menunjukkan tanda-tanda keramahan. Pak Harto adalah seorang sosok yang memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini selama 32 tahun. Atau sampai dengan saat ini, beliau adalah Presiden terlama Republik Indonesia. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, menjabat selama kurang lebih 22 atau 23 tahun. Akan tetapi Pak Harto melampaui proklamator tersebut. Pak Harto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 atau pada saat video ini dibuat, yakni pada tanggal 8 Juni 2022, beliau bisa dikatakan berulang tahun yang ke-99. Pak Harto meninggal pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Yang saya ingat, saat beliau ini meninggal dunia atau wafat, seluruh Indonesia mulai Sabang sampai Merauke ditandai dengan hujan deras, bahkan banjir di mana-mana. Sebagai orang Jawa, tentu saja ini adalah sebuah pertanda bahwa ketika hujan, ketika bencana dan lain sebagainya terjadi menyeluruh merata di seluruh negeri ini, maka akan ada orang besar yang meninggal dunia. Qadarullah, dan Pak Harto lah ternyata yang meninggal pada hari itu. Tidak ada yang menduga bahwa di kemudian hari Pak Harto akan menjadi seorang presiden. Karena pada masa kecilnya Soeharto juga tinggal di desa. Meskipun demikian, masa kecil Soeharto tidak seperti anak desa yang lainnya yang harus bekerja di sawah, menggembala ternak dan lain sebagainya. Masa muda Soeharto bisa dikatakan beruntung karena ia sempat mengenyam pendidikan sekolah oleh Kertosudiro. Meskipun tidak ada informasi yang jelas sampai dengan sekarang bagaimana masa-masa Soeharto mengenyam pendidikan setingkat SD. Selepas dari menempuh pendidikan setingkat dengan sekolah dasar atau sekolah rakyat, Soeharto juga sempat mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama atau semacam SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau mulai masuk SMP Muhammadiyah di Yogyakarta ini pada tahun 1935 dan tamat pada tahun 1938. Setelah itu, pada suatu hari di tahun 1940, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederland Indisch Leger atau KNIL. KNIL ini adalah sebuah atau lembaga tentara kerajaan Belanda. Soeharto mendaftarkan diri dan selanjutnya bisa diterima menjadi tentara Belanda. Waktu itu Soeharto hanya sempat bertugas 7 hari dengan pangkat sersan karena setelah itu Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemuso dan dari sinilah karir militernya dimulai. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1940, Soeharto diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. 6 bulan menjalani latihan dasar, tamat sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ini menjadi lucu karena di masa Belanda pangkatnya sersan, di saat Jepang pangkatnya menjadi kopral.
Begitu Jepang sudah enyah dari negara Indonesia, Soeharto pun tetap melanjutkan karir militernya. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, Soeharto menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat Letnan Kolonel. Beliau memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Agis di Sulawesi. Kemudian, beliau juga ditunjuk sebagai Komandan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan ex-Knail. Pada 1 Maret 1949, beliau ikut serta dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Berbagai macam prestasi sebenarnya didapat oleh Jenderal Soeharto pada saat aktif di ketentaraan. Namun demikian, juga ada cacat yang sempat menghiasi karirnya, yakni saat beliau pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 1959 akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militer untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun, atas saran Jenderal Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskuad di Bandung. Lompatan besar sekaligus tonggak perjalanan sejarah dalam karir emas Jenderal Soeharto terjadi pada tahun 1965. Yakni pada saat Indonesia dilanda pengkhianatan peristiwa G30 SPKI. 2 hari dari tanggal 1 Oktober di mana G30S berkecamuk, yakni tepatnya tanggal 3 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G30 SPKI. Setelah peristiwa ini, Jenderal Soeharto kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa tersebut. Pada tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar dari Presiden Soekarno untuk mengamankan negara ini. Sehari kemudian, pada tanggal 12 Maret 1966, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai partai yang terlarang. Karena situasi politik yang makin memburuk setelah meletusnya G30 SPKI, melalui ketetapan MPRS nomor 33/1967 pada tanggal 22 Februari 1967, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. Selaku pemegang ketetapan MPRS tersebut, yakni nomor 30 tahun 67, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Pada sidang istimewa MPRS 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jabatan presiden ini pun diemban beliau sampai dengan tahun 1998 saat terpaksa dilengsarkan oleh demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Pasca lengser dari jabatan presiden, Jenderal Soeharto mengalami sakit yang berkepanjangan hingga pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Terlepas dari segala macam kontroversi yang terjadi sepanjang pemerintahan presiden terlama Indonesia ini, tapi jasa-jasa Soeharto atas kemajuan maupun pembangunan bangsa ini tak bisa kita nafikan. Selamat ulang tahun Pak Harto pada hari ini 8 Juni 2022. Salam.